Kadang, luka terbesar manusia bukan datang dari bencana, tapi dari keputusan yang berdiri tegak di atas meja kayu, sementara hati manusia dibiarkan jatuh ke lantai. Di Toraja, kita sering dengar satu kalimat yang jadi pegangan hidup. Warisan leluhur bukan sekedar benda, tapi nafas yang ditinggalkan untuk dijaga. Dan ketika sebuah rumah adat yang jadi saksi 3 abad waktu, yang dindingnya menyimpan suara doa, tawa, kisah panjang keluarga, tiba-tiba harus tumbang. Yang runtuh bukan cuma atapnya, yang patah bukan cuma tiangnya, yang hilang bukan cuma kayunya. Yang runtuh adalah rasa hormat, yang patah adalah ikatan, yang hilang adalah sakral yang selama ini dijaga seperti nyawa kedua. Tongkonan berusia 3 abad itu telah roboh. Roboh itu bukan karena terampas badai, bukan karena usia, bukan karena retak yang menggerogoti kayu, tapi karena keringnya empati di tempat yang seharusnya paling penuh keadilan. Satu ketukan palu, dan seketika 300 tahun cerita berubah jadi 5 detik perintah. Apa adil? Entahlah. Karena di banyak kasus bro, sistem kita selalu pintar menghitung angka, tapi selalu gagal membaca hati. Dia bisa menimbang berkas dengan presisi, tapi tak pernah menimbang air mata. Dia bisa memutuskan hak, tapi tak pernah memutuskan apa yang paling benar bagi jiwa masyarakat. Dan di Toraja, tanah itu bukan cuma tanah. Rumah bukan cuma bangunan. Tongkonan bukan sekadar arsitektur. Semua itu adalah tubuh kedua, identitas. Dan ketika dihancurkan, manusia nyalah yang ikut diremukan. Yang paling menyakitkan bukan karena kalah, bukan karena keputusan, bukan karena sengketa, tapi karena dunia luar sering lupa bahwa nilai sakral itu rapuh. Nilai budaya itu bukan sekedar paragraf di buku studi. Ia hidup di dada orang-orang yang menjaganya dengan kesetiaan. Dan peristiwa ini membuat banyak orang Toraja merasa, apakah sakral yang kami jaga masih dihargai, atau hanya dianggap ornamen yang mudah disingkirkan? Kadang kita cuma bisa geleng kepala, karena sistem hukum yang kaku jarang sekali berjalan seirama dengan detak masyarakat. Yang duduk di kursi memutuskan tak selalu bisa merasakan tanah dingin yang diinjak warga. Makanya banyak yang kecewa, banyak yang tersinggung, banyak yang merasa seperti ditinggalkan oleh negara sendiri. Tapi, di balik semua itu, gue percaya satu hal. Justru dari luka ini, sering lahir kesadaran yang lebih kuat. Karena budaya yang dianggap remeh, biasanya baru disadari berharganya ketika ia tersentuh bahaya. Semoga peristiwa ini jadi titik balik. Titik balik untuk pemerintah, untuk masyarakat, untuk generasi muda Toraja, agar mulai sadar kalau nilai budaya bukan pajangan. Nilai sakral itu bukan dekorasi turis, bukan latar foto, bukan cerita masa lalu. Ia adalah fondasi jati diri. Dan semoga suara kecewa masyarakat Toraja tidak berhenti sebagai komentar di internet, tapi jadi pengingat keras bahwa keadilan tidak boleh diukur oleh siapa yang menang, tapi oleh seberapa banyak hati yang tidak disakiti. Andai saja sistem ini tahu, ketukan palu itu mungkin selesai dalam 1 detik. Tapi dampaknya bisa menggema sampai 1 generasi. Namun selama nilai sakral masih dijaga, selama anak-anak Toraja masih tumbuh dengan cerita leluhur, dan selama masyarakatnya masih bersuara, yang runtuh kemarin bukan akhir. Kadang puing-puing bisa jadi tanda bahwa sudah waktunya membangun kembali, dengan sikap yang lebih tegas, lebih sadar, dan lebih menghormati apa yang selama ini dijaga diam-diam. Semoga dari kejadian yang pahit ini, Toraja makin bersatu, budayanya makin kuat,
Dan bangsa ini mulai belajar bahwa tidak semua hal bisa diselesaikan dengan kemenangan tanpa mendengar perasaannya manusia. Saat ini kontras sekali terlihat betapa nilai-nilai budaya telah luput dari perhatian. Negara ini kokoh karena disangga tiang-tiang budaya yang beragam dan penuh kearifan. Jika nilai kebudayaan runtuh, mungkin saat ini atap rumah kita sedang tidak baik-baik saja. Setiap orang yang nonton ini mungkin merasakan hal yang berbeda. Sedih, marah, kecewa, atau cuma diam karena terlalu berat untuk diucap. Kalau kalian punya sedikit saja ruang untuk berbagi, tulis di komentar. Biar kita sama-sama menguatkan apa yang saat ini rapuh.